Shalom rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali pada sore hari ini di One Step Closer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. And I will live, and I will live for you.
and I will live, and I will live for you. Oh, and I will live, and I will live for you. And I will live, and I will live for you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam One Step Closer. Dan pada sore hari ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus menolong kami dan juga mengoreksi kehidupan kami. Apakah hidup kami sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak Tuhan dan uang. Uang sudah kasih Tuhan. Siapa di sini yang gak butuh uang? Pasti kita semua butuh uang ya. Dan kita bekerja keras untuk mencari uang. Ya. Apalagi di kota besar. Ya. Kalau kita tidak punya uang, aduh gawat ya. Ada satu pepatah, nggak tahu bener nggak di pepatahnya atau saya ngarang sendiri ya. Segala sesuatu, bukan segala satu ya. Uang itu dapat membeli banyak hal, tetapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu.
Ada gak sih pepatah itu atau hanya saya karang-karang sendiri ya? Uang dapat membeli banyak hal, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Ya, mungkin seperti uang bisa membeli sofa, tapi uang tidak bisa membeli rasa nyaman, misalnya gitu ya. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, misalnya begitu ya. Ada tuh yang saya pernah dengar tuh kayak gitu ya, satu kalimat atau quote lah ya. Nah, sekali lagi, uang itu sangat penting buat kita. Tapi kita juga perlu belajar nih ya, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memperlakukan uang ya. Seperti apa kita menggunakan uang kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini kita perlu belajar ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 24, saya akan bacakan begini ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, Mamon ini bicara tentang harta, uang, begitu ya. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon ya. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus ini sangat jelas ya. Langsung ya mengenai mengingatkan kepada umat Tuhan untuk memprioritaskan ya. Seperti apa kita memprioritaskan, yang mana yang kita harus prioritaskan ya. Siapa yang kita layani ya. Ini kita perlu hati-hati. Jangan sampai uang menjadi tuan kita ya. Tuhanlah yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan ya. Dialah yang mendapatkan prioritas yang lebih tinggi daripada segala sesuatu ya. Jadi perlu kita hati-hati, jangan sampai uang menjadi tuan kita ya. Nah, kasih Tuhan, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sini ya, kita perlu lihat ini ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Ya, uang itu nggak salah, uang itu netral. Tapi cinta uang, dikatakan oleh firman Tuhan, cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ya, orang karena saking cintanya kepada uang, dia bisa melakukan kejahatan. Dia bisa membunuh orang, ya. Dia bisa menyakiti orang dan dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya, hati-hati ya. Anak-anak Tuhan yang jatuh dari melalui hal ini ya, jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Karena uang, dia rela menggadaikan ya, meninggalkan imannya. Diiming-imingi uang. Wah, dapat uang nih, ya. Jadi saya tinggalkan Tuhan saja. Saya tinggalkan iman saya kepada Kristus demi uang. Nah, itu hati-hati ya, apalagi anak muda nih. Jangan sampai karena uang kita tega meninggalkan iman kita kepada Tuhan ya. Karena kita melihat seorang pria atau seorang wanita yang cantik, yang ganteng, terus kaya lagi ya, punya uang yang begitu banyak. Lalu dia memberikan syarat, kalau kamu mau jadi pacar aku, kamu harus tinggalkan imanmu ya. Lalu kita dengan tegas, dengan rela mengatakan, yes, aku akan tinggalkan imanku. Nah, itu harus hati-hati ya. Anak Tuhan jangan sampai goyang karena uang ya. Jadi ini perlu hati-hati, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita terus boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ya, minta hikmat Tuhan di dalam kita memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita memutuskan untuk memilih pasangan kita ya, jangan karena dia punya uang yang banyak atau karena dia cantik dan ganteng kita tega ya, kita rela meninggalkan Tuhan kita ya, meninggalkan iman kita. Jadi perlu kita harus hati-hati ya, perlu kita waspada, minta hikmat daripada Tuhan Yesus ya melalui firman-Nya. Uang bisa membuat orang mencabut nyawa orang lain ya. Dan dikatakan di sini karena uang
banyak orang itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waduh, ya apa itu ya menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka? Ya bisa saja contoh banyak orang yang bekerja sampai sakit-sakitan gitu ya, tidak peduli dengan tubuhnya demi uang. Waduh, ya. Dia harusnya kerjanya sehari itu harusnya 8 jam, ini 24 jam bekerja ya, menyakiti hati, menyakiti tubuhnya ya. Wah, ini suatu hal yang gila di zaman sekarang ya. Banyak orang yang gila kerja demi uang ya. Gila kerja demi uang. Waduh, hati-hati ya. Dan kita sudah diingatkan ya di dalam 1 Timotius 6:10 ini ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, hati-hati itu ya. Nah, di dalam Amsal 13 ayat 11, Amsal 13 ayat 11, firman Tuhan mengajar kita ya seperti ini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semua ya, agar jangan mendapatkan harta itu dengan cara yang seperti korupsi misalnya ya. Kita mencuri uang ya. Apalagi kita yang mungkin bekerja ya di kantor ya, di perusahaan yang bagus atau di pemerintahan. Hati-hati jika kita ditempatkan di level-level atau jabatan-jabatan yang basah ya. Hati-hati ya. Ketika ada celah untuk bisa menilep atau mencuri, mengkorupsi uang perusahaan, uang negara, hati-hati ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang ya. Tapi siapa yang mengumpulkan harta, mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya ya. Ini kita diingatkan tuh, jauhi korupsi ya, jauhi korupsi. Nah, ada satu hal yang menarik nih kalau kita belajar di dalam Lukas ya. Ada firman Tuhan juga di sini yang kita juga mau pelajari ya di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Di Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan seperti ini ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Wah, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Wah, kalau kita lihat ayat ini, wah kita seperti memuji janda miskin ini. Ya, waduh, ini janda miskin, dikatakan janda miskin loh. Tapi dia memberi persembahan 2 peser ya ke dalam peti persembahan di bait Allah. Dan Tuhan Yesus melihat, wah janda miskin ini memberi persembahannya begitu banyak. Begitu banyak persembahan yang diberikannya. Dia memberikan dari kelimpahannya. Artinya mungkin itu adalah uang dia satu-satunya sudah, yang uang terakhir ya, yang diberikan dia masukkan ke dalam peti persembahan. Ya, kan karena dikatakan dia memberi dari kelimpahannya. Ya. Dia memberi dari kekurangannya. Tetapi orang-orang yang memberi yang lain ya itu ya, mereka memberi dari kelimpahannya ya. Nah, ini kalau kita baca teks ini pasti kita memuji-muji ya janda miskin ini. Wow, keren sekali janda miskin ini. Aku pengen seperti janda miskin ini ya. Aku ingin memberi dari kekurangan misalnya gitu ya. Ini seperti jadi motivasi untuk memberi. Tapi kalau kita lihat ya, kita jangan kejebak dulu ya. Jangan kejebak dulu dengan hal ini ya. Kita jangan kejebak dulu dengan
apa yang dikatakan oleh teks ini. Karena kalau kita lihat di teks sebelumnya, ya, di teks sebelumnya kita lihat di situ, ya, serem sekali loh. Kalau kita lihat di teks sebelumnya dan di teks sesudahnya, ya. Kalau kita lihat di teks sebelumnya itu di ayat 20, di pasal 20 ayat 47 dikatakan begini, ya. Tuhan Yesus itu sedang dengan tegas mengingatkan kepada murid-muridnya untuk waspada kepada ajaran ahli-ahli Taurat, ya, yang apa? Yang menelan rumah janda-janda. Itu di pasal sebelumnya, di teks sebelumnya, ya. Jadi di konteks sebelumnya, di teks sebelumnya itu Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya, ya. Hati-hati itu kepada ahli-ahli Taurat itu, ya. Hati-hati kepada pemimpin agama pada waktu itu. Mereka itu pemimpin agama adalah orang-orang yang melayani di Bait Allah, ya kan, ya, yang melayani di Bait Allah, yang mengajarkan kitab Taurat kepada umat Israel, ya, mengajarkan ajaran Tuhan, kira-kira seperti itu, ya. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus memberikan penilaian yang sangat buruk sekali kepada ahli Taurat. Mereka ini menelan rumah janda-janda. Waduh. Ya, kita lihat, ya. Hati-hati kata Tuhan Yesus. Mereka ini menelan rumah janda-janda. Nah, kalau kita lihat teks sesudahnya, di situ kita lihat, ya, bahwa Tuhan Yesus akan menghukum, ya, melakukan judgment, ya. Bait Allah akan dihancurkan. Ya, Bait Allah dihancurkan, ya, Bait Allah akan dihancurkan itu. Coba dicek, ya, di dalam kitab kita masing-masing, ya. Jadi antara Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya hati-hati kepada ahli Taurat yang suka menelan rumah janda-janda, dan di bagian bawahnya itu Tuhan Yesus menubuatkan mengenai kehancuran Bait Allah, baru di tengah-tengahnya itu, ya, persembahan janda miskin ini, ya, persembahan janda miskin ini. Jadi ini suatu hal yang tidak biasa ini nggak normal nih. Kenapa persembahan janda miskin ada di tengah-tengah itu, di antara kemarahan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan Bait Allah akan dihancurkan. Nah, ini kita lihat, ya, dari sini kita bisa melihat pengertiannya bahwa kita jangan sampai kejebak bahwa wah, kita pengen seperti janda miskin itu, ya, wah, terpuji sekali janda miskin itu. Ternyata janda miskin ini sedang terjebak di dalam arus apa itu namanya? Dia sedang di spiritual abuse, ya, spiritual abuse, ya, oleh siapa? Oleh pemimpin agama, orang-orang ahli-ahli Taurat ini, ya. Dia seperti ditakut-takuti, ya. Dia ditakut-takuti oleh pemimpin agama. Kalau kamu nggak memberi kepada Tuhan, nanti kamu nggak diselamatkan, kamu nggak mendapat sorga, begitu, ya. Dia diiming-imingi dan ditakut-takuti. Kamu pengen dapat sorga, kamu pengen diselamatkan, ayo memberi kepada Tuhan, ya. Saya pernah dengar ada khotbah di zaman COVID kan lagi susah, gitu, ya. Zaman COVID lagi susah, pendapatan menurun. Ada saya dengar khotbah, gitu, ya. Khotbah itu mengatakan mau di zaman COVID, di masa COVID ini omset naik gitu, ya, supaya kita mendapatkan income yang lebih lagi, supaya Tuhan mencurahkan berkat. Ayo memberi gitu. Padahal mungkin dia sedang pusing dengan bagaimana mengelola keuangan yang sulit di masa pandemi, ya. Tapi malah ada orang gitu, ada satu hamba Tuhan yang mengatakan ayo memberi, ya, memberikan persembahan ini, persembahan itu. Waduh, ya. Nah, mungkin seperti itu yang dialami oleh janda miskin ini, yang ditakut-takutin, ya. Dia ditakuti oleh pemimpin agama pada waktu itu. Ayo beri kepada Tuhan, kalau enggak kamu enggak diselamatkan, ya, kamu enggak akan mendapatkan surga, ya. Jadi seakan-akan si perempuan ini, janda ini, ya, janda miskin ini seperti jadi takut nih. Dia tinggal dia hanya memiliki uang itu aja, satu-satunya, itu sudah yang terakhir. Tapi karena di spiritual abuse oleh pemimpin agama, sehingga dia mau nggak mau dia harus memberikan, kalau nggak nanti keselamatannya hilang, ya.
Kalau enggak nanti dia enggak mendapatkan surga, ya, ditakut-takuti ya. Kita akan lihat ya, kasihan ya perempuan ini ya. Jadi kita lihat di sini pemberian janda miskin ini dalam teks yang ditulis di sini, dan kasih Tuhan, bukanlah sesuatu hal yang membuat kita termotivasi untuk memberi sebenarnya, tapi Tuhan begitu benci sekali dengan sistem keagamaan yang dijalankan oleh pemimpin agama ini ya. Bagaimana mereka menakut-nakuti orang Israel supaya mereka itu memberi kepada Bait Allah, memberi kepada pemimpin agama itu ya, dengan ditakut-takuti. Saudara, ini perempuan ini kasihan sekali ya, janda ini kasihan sekali. Dia terjebak dalam lingkaran keagamaan orang Yahudi gitu ya, keagamaan yang salah, yang korup ya, lingkaran sistem keagamaan yang korup sekali ya. Dan ini Tuhan begitu marah sehingga Tuhan menubuatkan bahwa nanti sistem keagamaan yang korup ini akan dihancurkan ya. Simbolnya itu Bait Allah. Kenapa? Karena pemimpin bangsa Israel pada waktu itu yang melayani di sekitar Bait Allah itu ya. Bait Allah ini akan dihancurkan ya. Tidak ada satupun batu yang berdiri dengan batu yang lain. Semua akan dihancurkan ya. Jadi Tuhan akan menghancurkan sistem keagamaan yang korup ini ya, yang dipimpin oleh ahli-ahli Taurat yang jahat ini. Nah, jadi itu ya. Jadi kasih Tuhan. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, kalau kita melayani, jangan karena apa? Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu beri? Aku takut nanti usahaku nanti jadi omsetku jadi turun, usahaku nanti turun, nanti Tuhan akan tutup usahaku. Nanti aku jadi nasibnya sial. Nah, kalau masih berpikir seperti itu, cara kita motivasi kita ketika kita beribadah, ketika kita memberi persembahan, wah, ini salah total. Ya, salah total. Itu seperti perempuan ini yang di-abuse ya, ditakut-takutin ya. Bahaya sekali ya. Tidak seperti itu ya. Tuhan kita itu tidak seperti itu. Itu adalah tafsiran pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini ya. Tafsiran ahli-ahli Taurat ini ya, nakut-nakutin ya. Tuhan kita tidak seperti itu ya. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera ya. Jadi jangan pernah ya aku takut kalau nggak ke gereja nanti Tuhan marah, nanti aku akan bernasib sial di tengah jalan, nanti aku kecelakaan dan sebagainya. No, itu salah ya, itu salah, itu bukan ajaran Alkitab ya. Jadi Tuhan mengingatkan di dalam Lukas 21 ini ya, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Ketika memberi bukan seperti itu yang Tuhan mau ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan uang kita miliki? Nah, kita punya uang, kita bekerja ya. Bagaimana kita memperlakukan uang yang kita miliki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, yang pertama, uang yang kita miliki itu kita pakai untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Ada ayatnya loh di 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad katanya. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Itu tuh kayak orang yang meninggalkan Tuhan tapi lebih buruk lagi gitu ya. Jadi orang yang punya uang tapi dia menelantarkan keluarganya. Hati-hati nih ya, ada firmannya ini. Jadi pakailah uangmu itu untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan keluargamu ya, keluarga kita ya. Jangan untuk egomu sendiri, tapi perhatikan ya, papa mama gitu ya, adik yang kita punya ya. Ini yang pertama ya, mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mempergunakan uang kita menurut firman Tuhan? Saling membantu sesama saudara nih, saudara seiman tentunya ya, yang dalam kesulitan. Khususnya dalam hal ini membantu sesama saudara seiman. Ada ayatnya di dalam Yakobus 2:16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Nah, ini Yakobus sedang bicara tentang iman dan perbuatan. Mana imanmu? Tunjukkan dong melalui perbuatanmu, bisa gitu ya. Jadi jangan cuma bilang, wah kamu lapar ya,
Wah, kalau lapar itu ya beli makanan tuh, di sono ada lontong sayur, ya, ada pecel, ada macam-macam, ada bakmi gitu ya. Tapi dia nggak ada uang, kita nggak kasih uang misalnya gitu ya, itu mah omong kosong gitu ya. Kita cuma berikan nasihat, tapi kita tidak menunjukkan perbuatan kita kepada dia ya. Nah ini ya, jadi saling membantu sama saudara ya. Mungkin saudara kita ada pergumulan keuangan, ayo kita bantu bareng. Nah itu maksudnya di sini ya, Yakobus 2 ayat 16 ya. Jadi kita pakai uang kita untuk membantu saudara-saudara kita seiman ya, yang dalam kesulitan ya. Yang ketiga, di dalam Roma 13 ayat 6 sampai 7, itulah juga sebabnya kamu harus membayar pajak. Nah, ini bayar pajak nih anak Tuhan, bayar pajak ya kepada pemerintah. Bukti kita taat kepada pemerintah. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, jadi bagian ini kita sebagai anak Tuhan juga harus taat kepada pemerintah. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Ya, bayar pajak. Oke, selanjutnya ikut mendanai pelayanan penginjilan. Ya, baiklah di dalam Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita pakai juga uang kita untuk pelayanan misi, ya, penginjilan, hamba Tuhan yang sedang melayani di pelosok-pelosok, ya, dimanapun ya, atau ke ST Iman nih, kita punya ST Iman, ya, kita bantu, ya, kita juga dukung, ya. Nah seperti itu, ya. Jadi Galatia 6 ini jelas ya, kita juga yang uang yang kita pakai juga turut untuk mendanai pelayanan penginjilan, ya. Dan selanjutnya kita juga memberikan persembahan untuk gereja. Buat apa ke gereja? Persembahan ke gereja buat apa nih? Ya, gitu ya. Kita lihat di sini di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Nah, memberikan persembahan untuk gereja. Buat apa? Ya buat ini, buat apa namanya, bayar listrik gereja gitu ya. Kan listriknya perlu bayar nih. Lalu air ya, air kan butuh, kita gereja butuh air kan, dan kita perlu bayar air juga. Lalu koster gereja yang nyapuin gereja, yang bersihin gereja, ya, yang nyiapin kursi, itu kan koster. Kita juga butuh bayar koster. Dan juga kebersihan lingkungan, ya, lingkungan sekitar, ya. Kita kan nggak sendirian di Citra 2 gitu ya. Ada tetangga-tetangga, ada lingkungan yang perlu dijaga, dipelihara, ada satpam ya, yang kita juga bantu RT kita gitu ya. Nah, itu kan butuh uang juga. Dan juga ada hamba Tuhan ya, yang melayani di gereja ya, yang butuh juga persembahan ya, butuh kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ketika kita memberi untuk gereja, berilah dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Oke. Dan selanjutnya uang yang kita pakai itu juga untuk kita pakai juga untuk yang membantu banyak orang, misalnya gitu yang membutuhkan ya. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, katanya, kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, tadi kawan-kawan seiman kita sudah ya di awal, tapi juga kepada semua orang. Mungkin ada pengemis yang mengetok pintu di depan rumah kita, ya, atau tetangga kita ya, yang bukan orang Kristen butuh bantuan kita, ya kita bantu juga. Gitu ya. Jadi being generous, bermurah hati kepada orang-orang yang perlu kemurahan hati kita. Ya, nah ini juga ya, kita pakai uang kita. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh sama-sama pelajari sore hari ini, bicara tentang uang ya. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita memakai uang kita untuk hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang sudah firman Tuhan kita sama-sama pelajari pada sore hari ini. Dan biarlah kita pakai uang kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jangan sampai kita menjadi hamba uang. Hati-hati ya.
kita, mengoreksi kehidupan kita, dan juga menuntun kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus boleh menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless.